Jika berbicara tentang Brasil, jelas terlalu banyak talenta berbakat yang mereka miliki. Tetapi di antara semua itu, ada satu nama yang dikenal di seantero Brasil, tetapi nyaris tidak dikenal di dunia luar. Pemain itu adalah Denner Augusto da Souza. Ronaldinho menempatkan Denner di samping Ronaldo dan Maradona sebagai seorang pemain yang memainkan sepak bola yang indah. Lalu putra Pele juga mengatakan bahwa Denner memiliki kecepatan dan kemampuan seperti Neymar, skill dan spirit seperti Ronaldinho, serta efisiensi seperti Ronaldo. Kita berbicara tentang seorang pemain yang membuat Maradona terkesan kepadanya. Denner, dengan mata kartun dan tubuh lincahnya, merupakan seorang pemain yang melambangkan seni dalam sepak bola. Namun, tepat seperti apa yang mungkin sudah kalian pikirkan, Denner meninggal dunia pada usia 23 tahun. Hanya beberapa hari setelah kepindahannya ke Eropa dirampungkan, dan tepat 2 bulan sebelum Piala Dunia 94 dimulai. Ronaldo adalah nama terakhir dalam daftar skuad tersebut. Meskipun ia tidak bermain walau hanya 1 menit pun dalam turnamen, namun tetap saja hal tersebut sudah cukup untuk mengubah karirnya untuk selama-lamanya. Banyak yang percaya jika Denner berada di sana, nasibnya akan serupa dengan Ronaldo atau para pemain berbakat Brasil yang lainnya. Namun di tengah-tengah semua itu, ada satu momen yang benar-benar telah menyentuh hati. Ada yang mengatakan bahwa hingga saat ini, di Brasil namanya masih dipakai oleh banyak orang untuk menamai anak-anak mereka. Begitu berartinya seorang Denner bagi orang-orang Brasil. Mereka yang melihatnya tidak akan pernah lupa seperti apa dia. Menontonnya bermain, terasa seperti melihat bintang jatuh. Dan sekilas pertama kali bakatnya terlihat pada tahun 86. Setelah kehilangan ayahnya, Denner yang berusia 15 tahun berhenti bermain sepak bola. Semua itu ia lakukan agar bisa membantu ibunya untuk membayar tagihan. Namun pada tahun itu, sebuah turnamen futsal remaja yang sangat besar diadakan di kota kelahirannya. Disiarkan langsung di TV, dan ada sekitar 7.000 penonton di tribun untuk menyaksikan pertandingan final. Jadi bagi sekolah-sekolah yang ambil bagian di dalamnya, ini adalah bisnis yang serius. Itulah sebabnya mereka mengirim pengintai untuk berkeliaran di jalan-jalan, mencari anak-anak miskin yang bersedia bermain untuk beberapa dolar, dan akhirnya menawari Denner sebuah beasiswa. Selain hal itu, Denner tidak pernah hadir di kelas. Mereka hanya membayarnya untuk bermain futsal. Namun yang tidak mereka duga adalah Denner sangat menyadari bahwa betapa bagusnya dia. Sehingga dia mulai memeras mereka, menolak untuk hadir dalam pertandingan jika mereka tidak membayarnya lebih banyak. Dan pada saat ia mencapai final, ia menghasilkan lebih banyak uang dari futsal daripada yang biasa ia dapatkan dari pekerjaan biasa. Namun hal itu tidak berarti apa-apa, karena Denner memenangkan semua piala dan penghargaan di turnamen tersebut, dan kemudian menarik perhatian klub-klub besar seperti Sao Paulo dan Portuguesa. Dan ia akhirnya menandatangani kontrak dengan yang terakhir disebut. Namun begitu sampai di sana, mereka segera menyadari bahwa ada masalah yang serius dengan dirinya. Denner adalah anak jalanan yang sesungguhnya. Hampir setiap hari dia bahkan tidak muncul di rumah. Keluarganya hanya bisa menonton setiap pertandingannya untuk memastikan bahwa ia masih baik-baik saja. Meskipun sebagian besar orang menggambarkan Denner sebagai pria yang sangat lucu dan santai, teman-teman masa kecilnya sudah menjadi berandalan. Denner terpengaruh perilaku mereka. Tidak jarang ditemukan cerita tentang Denner yang mencuri sepatu bola atau menjadi agresif selama pertandingan. Dan pada satu titik, keadaan menjadi jauh lebih serius, dengan polisi datang di tengah-tengah sesi latihan dan menahan Denner, menuduhnya melakukan perampokan bersenjata bersama dengan 5 orang teman-temannya. Kemudian ia dibebaskan setelah 2 hari hanya karena klub meyakinkan pengadilan bahwa mereka akan menjaganya. Namun seperti banyak pemain lainnya, ia menganggap hal ini sebagai sebuah tameng hukum, dan pada akhirnya keadaan jadi sangat serius.
Namun tak lama kemudian, setelah ia menjalani debutnya bersama klub, ia membuat Alvinete yang merupakan peraih sepatu perak 2 kali terkesan dengan penampilannya. Sehingga ia meminta jersey Denner di akhir laga. Dan respon Denner, "Ini adalah debut saya. Dan Anda meminta jersey saya? Ini seharga $500. Terlepas dari itu, 2 tahun kemudian, tidak peduli seberapa bagusnya dia, Portuguesa mengalami kebangkrutan. Mereka bahkan tidak akan mempromosikannya ke tim utama meskipun dia sudah bermain bersama mereka selama 2 musim. Namun karena Denner tidak ingin meninggalkan klub masa kecilnya, ia mengatur transfer palsu ke Belgia, melakukan gertakan dengan mengendarai sebuah mobil ke bandara seolah-olah ia akan pergi. Sebuah tindakan yang membuat sang presiden melipat tangan dan memberikan kontrak kepadanya. Jadi ya, meskipun secara moral dipertanyakan, hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang jenius. Dan hal tersebut membuahkan hasil yang luar biasa bagi Portuguesa. Karena segera setelah kontrak itu ditandatangani, dalam sebuah pertandingan di kejuaraan Paulista, Denner melesat dari belakang, menggiring bola melewati separuh pemain lawan, dan mencetak gol yang sampai hari ini dianggap sebagai gol terhebat dalam sejarah klub. Namun setelah itu terjadi, salah satu rekan setimnya menatapnya dan bertanya, "Hei, apa yang baru saja kamu lakukan?" Dan Denner hanya menjawab, "Berhentilah bertingkah bodoh. Saya terbiasa mencetak gol seperti ini di setiap sesi latihan." Dan setelah membuktikan kehebatannya, dengan lebih banyak lagi penampilan ikonik, tim nasional memanggilnya. Dalam debutnya, Denner begitu bersemangat untuk masuk, sampai-sampai dia berlari ke lapangan sebelum pemain lain keluar, dan dipaksa oleh wasit untuk mengulangi seluruh prosesnya. Tetapi bahkan kejahilan itu tidak cukup untuk membuatnya berhenti bermain. Meskipun hanya mendapat waktu 6 menit di lapangan, ia masuk ke dalam permainan, turun ke dalam, dan memulai serangan balik yang membuat Brasil berhasil menyamakan kedudukan. Itu adalah awal yang sangat menjanjikan. Tetapi segera setelah itu, Denner melewatkan salah satu pertandingan terbesar musim ini. Ia mengalami cedera saat mencoba melakukan aksi wheelie dengan motornya, dan media mulai memburunya. Keadaan semakin memburuk ketika tim U23 Brasil gagal lolos ke Olimpiade, dan Denner disalahkan atas kegagalan mereka. Denner masuk dalam daftar pemain yang terdiri dari pemain-pemain seperti Cafu dan Roberto Carlos. Meskipun perlakuannya tidak adil, hal ini juga menjadi bukti kehebatannya. Namun jangan salah sangka, media sedikit banyak ada benarnya. Seperti yang pernah dikatakan oleh tantenya. Dia berpikir bahwa jika dia memiliki pertandingan keesokan harinya, tidur selama 3 jam sudah lebih dari cukup. Tetapi bagi Denner, hal itu benar-benar sudah cukup. Pernah terjadi suatu waktu di mana tidak ada seorang pun yang dapat menemukannya sehari sebelum pertandingan melawan Santos. Semua orang merasa khawatir. Manajer telah mempersiapkan rencana lain untuk mengantisipasi ketidakhadirannya. Dan beberapa jam sebelum pertandingan, dia muncul seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Dia masuk ke dalam pertandingan, dan seolah-olah seperti tidak ada apa-apa. Saat turun minum, mereka tertinggal dengan skor 0-2. Dan salah satu rekan setimnya mengatakan, "Saya yakin itu sudah cukup. Kami akan dihancurkan 8-0 oleh Santos." Akan tetapi, di ruang ganti, sang manajer marah-marah kepada Denner, menyalahkannya atas segalanya, dan akhirnya mengatakan bahwa ia akan digantikan. Namun pada saat itu, Denner menatap matanya dan berkata kepadanya, "Saya tidak akan keluar. Saya akan masuk ke dalam lapangan dan sayalah yang menentukan kapan pertandingan itu berakhir." Setelah dia menyelesaikan kalimat itu, seluruh ruang ganti terdiam. Mereka dapat merasakan sesuatu akan terjadi. Sekitar setengah jam kemudian, Denner telah membawa Portuguesa comeback 3-2. Tetapi itu belum cukup. Kemudian ia mendapatkan bola, melakukan nutmeg ke pemain bertahan pertama, melewati pemain bertahan kedua dalam sprint, dan mencetak gol setelah menggiring bola melewati kiper lawan. Itu adalah salah satu karya yang luar biasa.
Saat peluit akhir dibunyikan, ia menoleh kepada rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka, "Saya telah mengatakan apa yang saya katakan. Saya Denner. Semua orang di sini harus memahami hal ini. Saya adalah Denner." Dengan kata lain, ia ingin mereka tahu bahwa ia adalah dirinya sendiri. Tidak ada yang berubah dari dirinya. Terlepas dari itu, penampilan seperti ini pun tidak cukup untuk melepaskan image anak nakal yang dimilikinya. Pada tahun berikutnya, dia tiba di tempat latihan dengan mobil yang penuh dengan lubang peluru. Kemudian dia tertangkap basah sedang menyembunyikan pisau di kaos kakinya, yang diduga berencana untuk menikam salah satu rekan setimnya. Seperti yang dikatakan oleh sebuah surat kabar bahwa dia adalah seorang gelandangan yang brilian. Dia telah menjadi salah satu pemain yang paling terkenal di negaranya. Dan sayangnya, hal ini membuatnya kehilangan tempat di tim nasional. Meskipun pemain seperti Pele yang telah 2 kali memenangkan Piala Dunia mengatakan bahwa dia layak mendapat lebih banyak kesempatan. Dalam hal bakat, tidak ada pemain yang bisa sedekat ini dengan Pele. Pada titik ini, sudah jelas bahwa Denner harus segera bertindak, dan langkah pertama yang harus dilakukannya adalah pergi dari kampung halamannya dan menjauh dari teman-teman lamanya. Jadi dia berbicara dengan Gremio, yang sebenarnya sudah lama memimpikan untuk merekrutnya tetapi tidak mampu untuk membelinya. Dan kemudian mereka membuat kesepakatan untuk peminjaman selama 3 bulan. Semuanya berjalan dengan sangat baik. Mereka bahkan memenangkan kejuaraan gaucho. Tetapi harga Denner semakin meningkat, dan ketika dia kembali ke Portuguesa, mereka juga memahami kesulitan yang sama. Kontraknya hampir habis, dan mereka tidak mampu membayarnya. Seperti yang dikatakan oleh sang presiden, sudah sampai pada titik di mana dia hampir mendapatkan lebih banyak uang dari dirinya sendiri daripada semua rekan satu timnya jika digabungkan. Kami sangat putus asa, sampai pada satu titik, setengah bercanda, setengah serius, saya mengusulkan untuk menamai stadion ini dengan namanya. Dia akan menjadi pemilik dari semua ini. Kami menyadari bahwa mustahil untuk mempertahankannya lebih lama lagi. Dan pada saat itulah Denner membuat sebuah saran konyol yang mengubah jalan hidupnya. Denner mengatakan bahwa ia akan setuju untuk memperpanjang kontraknya selama klub bisa memberinya sebuah Mitsubishi Eclipse sebagai bonus tanda jadi. Ini mungkin terlihat seperti permintaan yang kecil sekarang, tetapi pada saat itu sangat sulit untuk mengimpor mobil ke Brasil karena beberapa undang-undang yang sangat ketat. Jadi mendapatkannya seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Pada saat Denner mendapatkan mobil tersebut, itu adalah salah satu dari segelintir mobil yang ada di negara ini. Kemanapun dia membawa barang langkanya, seperti yang dia sebut, orang-orang melihat cat putih dengan nomor polisi Denner 10 di plat nomornya, mereka akan tahu siapa dia. Sedikit yang mereka ketahui bahwa sebenarnya dia baru saja menaikkan kontrak hukuman mati. Namun, ketika semua itu terjadi di Sao Paulo, ada hal lain yang terjadi di Rio de Janeiro untuk menyegel takdirnya. Pada tahun 1989, seseorang bernama Eurico Miranda menjadi direktur sepak bola tim nasional Brasil dan membawa mereka memenangkan Copa America setelah 40 tahun paceklik gelar. Namun 1 tahun kemudian, dia sudah pergi. Masalahnya sederhana, dia adalah wakil presiden Vasco da Gama, dan dia menolak untuk melepas jabatannya. Pada saat yang sama, Jair Pereira yang merupakan seorang manajer yang telah membawa Brasil meraih 2 Piala Dunia U20 dipecat dari Atletico setelah berselisih dengan sang presiden. Dan disinilah Eurico Miranda mendekatinya, mencoba merekrutnya, bertanya kepadanya, "Jair, apakah kamu ingin menjadi juara bersama saya?" Dan Jair menjawab, "Ya, saya akan membuat Anda menjadi juara. Saya hanya butuh satu permintaan, Denner." Pada saat itu, mata Miranda terbelalak. Ia terperangah. Mendatangkan Denner akan menjadi saran pertamanya. Dan seperti yang dapat kalian bayangkan, bagi Denner yang sangat ingin memperbaiki kesalahannya dan mendapatkan tempat di Piala Dunia 94,
Bergabung dengan mereka di Vasco merupakan langkah yang sempurna. Ia mendapatkan exposure yang diberikan dengan bergabung dengan salah satu tim terbesar di Brasil, sekaligus berhasil menjauh dari kampung halamannya dan membersihkan citranya, sekaligus memenuhi keinginan dua orang yang memiliki kekuasaan terbesar di tim nasional. Untuk kali ini, dia membuat langkah yang tepat, atau setidaknya itulah yang dipikirkan semua orang. Pada hari pertama latihan, Denner sangat bersemangat sehingga ketika Jair meminta para pemain untuk memulai sesi latihan dengan berlari mengitari lapangan, dia melesat dengan kecepatan tinggi, hingga ketika dia sampai di bendera sudut, dia terpeleset, terjatuh, yang membuat semua rekan setimnya yang lain terhibur. Bagaimanapun juga, kegembiraan yang berlebihan ini diterjemahkan dengan baik ke dalam lapangan. Anggap saja debutnya melawan Newell's bisa dibilang sebagai pertandingan paling ikonik dalam karirnya. Hari itu, fokus seharusnya tertuju pada Maradona. Ini adalah pertandingan pertamanya setelah absen karena cedera selama beberapa bulan. Namun, Denner memiliki rencana yang lain. 6 menit pertandingan berjalan, Denner membawa bola dan berhasil melewati sekitar 5 pemain dan nyaris saja mencetak gol. Pada awal pertandingan, Maradona sudah menggeleng-gelengkan kepalanya tidak percaya, dan Denner tidak berhenti sampai ia digantikan. Ia begitu luar biasa sehingga keesokan harinya, bahkan koran-koran Argentina memuat foto Denner sebagai sampul depan. Tetapi di antara semua itu, tidak ada yang lebih mengejutkan di mana saat Maradona membuat kaget seluruh pemain Vasco dengan menerobos masuk ke dalam ruang ganti dan menanyakan si bocah tersebut. El Diego hanya ingin menjabat tangannya. Saya rasa hanya sebatas itu. Dan saat Diego pergi, Denner terus mengusap-usapkan tangannya ke wajah teman-temannya. Apakah Maradona pernah meminta untuk bertemu denganmu? Saya rasa tidak. Bahkan 3 tahun kemudian, ketika rekan setimnya, Ricardo Roca, akhirnya bergabung dengan Newell's, orang-orang masih membicarakan tentang anak muda yang telah membuat Maradona takjub. Sangat ironis bahwa sebuah pertandingan tanpa gol akan menjadi pertandingan yang paling ikonik bagi dirinya. Seperti yang pernah Denner katakan, terkadang dribblenya lebih indah daripada golnya. Terlepas dari itu, selama beberapa bulan berikutnya di Vasco, Denner berada dalam performa terbaiknya. Sampai-sampai pada akhirnya para penggemar mulai meneriakkan, Denner adalah perpaduan antara Garrincha dan Pele. Namun yang tidak disadari oleh siapapun pada saat itu adalah bahwa selama periode tersebut, Denner mengalami salah satu momen terendah dalam hidupnya. Terlepas dari kenyataan bahwa ia memiliki 3 anak dan menafkahi ibu mereka secara finansial seolah-olah dia adalah istrinya, Denner tidak pernah benar-benar menikahinya. Dan fakta bahwa ia berkencan dengan wanita lain adalah benar adanya. Dan hanya 1 bulan setelah tiba di Vasco, kekasihnya pada saat itu meninggal dunia setelah ditabrak oleh sebuah mobil saat karnaval berlangsung. Namun bagaimanapun kondisi mentalnya pada saat itu, hanya dalam waktu 2 bulan, penampilannya telah membuatnya mendapatkan sebuah terobosan untuk pindah ke Eropa. Pada akhir musim, Denner akan bergabung dengan Stuttgart dengan nilai $3 juta. Namun sayangnya, kepindahan itu tidak akan pernah terjadi. Hanya 3 hari setelah penandatanganan kontrak tersebut dan 16 hari setelah ulang tahunnya yang ke-23, Denner yang telah kembali ke Sao Paulo untuk melakukan negosiasi, memutuskan sekitar tengah malam bahwa ia harus segera kembali ke Rio. Dan meskipun sebenarnya dia sudah memiliki tiket pesawat untuk keesokan paginya, dia menolak untuk meninggalkan mobilnya yang terkenal di Sao Paulo. Jadi, kondisi lelah dan dengan perjalanan 5 jam di depannya, tidak peduli seberapa banyak keluarganya yang terus bersikeras bahwa dia harus menginap, itu tidak masalah. 3 bulan sebelumnya Denner telah bertemu dengan seorang pria bernama Otto Miranda, seorang narapidana penjual senjata, pengedar narkoba, dan teman pribadi Romario dan Edmundo. Sekali lagi, Denner memilih pertemanannya dengan buruk dan mengajak Otto untuk ikut bersamanya ke Sao Paulo. Di hari itu, tidak peduli apa yang dikatakan keluarga Denner, Otto berulang kali bersikeras bahwa mereka bisa bergantian untuk menyetir.
Dan begitulah yang terjadi. Sebelum berangkat, Denner mengambil telepon dan menelpon salah satu sahabatnya. Dia adalah Edinho, seorang penjaga gawang di Santos yang juga anak Pele. Keduanya telah bertemu sekitar 7 tahun sebelumnya dalam sebuah pertandingan sepak bola. Denner mencetak gol melewati Edinho. Keduanya terlibat dalam percakapan. Kemudian mereka pergi makan pizza bersama dan dengan cepat menjadi sangat akrab. Namun hari itu ketika Denner menelpon, dia tampak aneh. Dia terus mengatakan kepada Edinho betapa dia mencintainya sebagai seorang sahabat. Hingga hari ini, Edinho bersikeras seandainya saat itu Denner tahu apa yang akan terjadi. Apapun itu. Pada pukul 5 pagi, mereka sudah memasuki Rio de Janeiro. Hanya sekitar 20 menit dari rumah Denner. Otto tertidur di belakang kemudi, kehilangan kendali mobil, dan kemudian menabrak pohon. Mereka hanya melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Tetapi sayangnya, Otto hanya mengalami patah kaki. Denner telah menyandarkan kursinya terlalu jauh ke belakang, yang berarti bahwa pada saat tabrakan, sabuk pengaman mencekiknya, menyebabkan larinya berdarah, yang pada akhirnya membuatnya tersedak oleh darahnya sendiri. Entah bagaimana, kamera berhasil merekam kecelakaan tersebut. Gambar Denner yang terbaring di sana dengan koran yang menutupi wajahnya akan dilihat oleh semua orang di Brasil. Yang lebih menyedihkan lagi, butuh waktu bertahun-tahun di pengadilan sebelum keluarganya menerima 3 juta dolar yang harus dibayar oleh asuransi jiwanya. Yang membuat semua lebih aneh lagi, Otto dibunuh berbulan-bulan kemudian. Sekian cerita kali ini. Silahkan like, komen, dan kalian bisa mulai menuliskan nama pemain yang ingin diceritakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.